Didukung oleh Pemirsa, Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih. Purnawirawan TNI itu merupakan politikus Partai Demokrat. Surya Negara. Iftitah resmi dilantik bersama 47 menteri dan 5 kepala badan di Istana Negara Senin kemarin. Pria kelahiran Banten 10 Maret 1977 ini dikenal bersahabat dekat dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Pemirsa, selama karir di TNI, Iftitah memegang posisi penting, termasuk Komandan Batalion Kavaleri 4 dan Instruktur Militer Internasional pertama di Australia. Pengalamannya dalam misi perdamaian di Lebanon pada tahun 2006 menambah panjang daftar capaiannya. Iftitah juga pernah menjadi pembantu asisten Sespri Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY, dari 2011 hingga 2015. Lalu pemirsa, seperti apa sepak terjang Iftitah Sulaiman dalam mengemban tugas barunya? Kita akan bergabung dengan rekan Arneta Butar-Butar. Akan mewawancara langsung ya dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Arneta, silakan. Selamat pagi Jason dan juga Iqbal. Saat ini saya berada di Kementerian Transmigrasi. Nah, perlu diketahui bahwa Kementerian Transmigrasi ini merupakan pemekaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi. Dan di era pemerintahan Prabowo Subianto ini, Kementerian Transmigrasi dipecah dan dipimpin oleh Menteri Transmigrasi yang baru, yakni Pak Iftitah Sulaiman Surya Negara. Dan untuk mengupas seperti apa sosok Iftitah sendiri, sudah bersama saya Pak Iftitah Sulaiman Surya Negara. Selamat pagi Bapak. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini kita mau keliling-keliling daerah Kementerian Transmigrasi. Mungkin sedikit dulu Pak, saya mau mengucapkan selamat atas terpilihnya di kabinet kemarin Pak. Oke, Bapak, sedikit terkait transmigrasi. Sebenarnya adakah menurut Bapak sendiri ini awalnya mendengar mengemban tugas sebagai Menteri Transmigrasi, kenapa Pak Prabowo mengembankan tugas tersebut ke Pak Iftitah Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Selamat datang di Kementerian Transmigrasi. Kita sambil geser mungkin ya Pak ya, Boleh. biar bisa kita eksplor sedikit. Sambil kita ke jalan sana. ya. Jadi pada awalnya saya mendengar nama saya diajukan untuk menjadi Menteri Transmigrasi itu. Ini kan sebenarnya kan alokasi Partai Demokrat ya. Ya Pak. Jadi saya mendengarnya pertama kali dari Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY. Nah, beliau memanggil saya, kemudian menyampaikan, Bang, ini ada Abang diusulkan untuk menjadi salah satu calon Menteri Transmigrasi. Nah, terus terang Mbak Tasya, saya bukan menolak ya. Kalau prajurit katanya tidak boleh menolak perintah. Siapa? Saya menghindar sebetulnya untuk masuk di dalam kabinet. Kenapa tuh Pak? Saya sedang lagi menyusun ada usaha, bisnis dan sebagainya dengan jaringan kawan-kawan saya internasional. Terus saya tuh begini, dalam politik itu kan saya tuh paling males itu rebutan jabatan gitu loh. Jadi saya pengen membantu dari luar. Saya bilang, Mas, selama ini kan saya juga ikut membantu dari luar. Jadi kalau misalkan saya yakin ada ratusan orang yang pantas menjadi Menteri Transmigrasi dan mungkin ada puluhan ribu yang merasa pantas untuk menjadi Menteri Transmigrasi. Biarkan saja beliau-beliau yang kita ajukan begitu. Tapi kemudian Mas AHY meyakinkan saya bahwa, Bang, nanti yang memutuskan Pak Prabowo, bukan saya. Nah, kita tidak ingin Demokrat diberikan tanggung jawab untuk mengurus transmigrasi itu, kemudian kita ajukan dan kemudian tidak dipilih oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo dalam konteks memutuskan untuk memilih menteri, pastikan yang pertama kali beliau harus kenal kan begitu. Yang beliau juga nyaman begitu. Kemudian yang kedua, yang saya tahu persis dari Pak Prabowo, waktu saya dipanggil ke Kertanegara, beliau menyampaikan, saya menginginkan Menteri Transmigrasi yang berlatar belakang militer. Gitu. Nah, beliau menyampaikan bahwa
sebenarnya saya cari jenderal bintang 3 atau bintang 4 gitu. Tapi terus kemudian beliau sampaikan, saya yakin kamu bisalah gitu, mengemban tugas itu. Saya kemudian coba riset begitu. Memang dulu itu Kementerian Transmigrasi ini dipegang oleh para jenderal ya. Siapa? Walaupun tidak semuanya ya. Ada dulu pernah Letnan 2 Profesor Dr. Subroto yang kelak kemudian menjadi Sekjen OPEC dan Menteri SDM Pertambangan ya waktu itu dan Energi. Itu juga dulu pernah jadi Menteri Transmigrasi. Kemudian ada Letnan Jenderal Sugiarto, mantan Kasospol ABRI. Itu juga menjadi Menteri Transmigrasi. Kemudian ada juga Pak Hendro Priyono, Jenderal Hendro Priyono itu juga pernah menjadi Menteri Transmigrasi. Ya, yang salah satu yang populer ada pernah dari sipil Pak Siswono gitu. Berarti latar belakang sebagai militer ini menjadi alasan Prabowo Subianto memilih Iftita Sulaiman Surinegara untuk menjadi Menteri Transmigrasi ya Pak? Betul, karena kan beliau juga nyampaikan, ya beliau kan ingin kabinetnya Jaken kabinet ya, kabinet ahli lah Jaken, gitu. betul. Siap. Oke Pak, nanti kita lanjut lebih lagi. Baik. Kita akan bergeser dulu ke iklan. Baik. Jadi untuk mengupas alasan latar belakang pemilihan militer untuk mengisi jabatan Menteri Transmigrasi ini pastinya tentu ada adaptasi yang harus dijalani oleh Pak Iftita. Baik, demikian kembali ke studio. Didukung oleh Itu amanah semuanya, bisa menyuarakan apa pendapat rakyat, bisa mementingkan kepentingan rakyat juga, dan lebih baik juga ke depannya. Indonesia makin maju, makin sukses semuanya, dan untuk kepresidenan periode ini juga Indonesia semakin maju. Pokoknya semoga semakin lancar semuanya deh Kak. Bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan memberikan kinerja terbaik bagi bangsa Indonesia. Semoga amanah dan bisa terus menyalurkan aspirasi rakyat, udah diberi kepercayaan yang lebih mungkin untuk menjabat di posisi tersebut. Semoga semua cita-cita dan harapan masyarakat bisa diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Masih bersama Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman dan kita akan lebih mendalami lagi terkait penyesuaian Menteri Transmigrasi mengingat ini ada nomenklatur baru yang sebelumnya Menteri Desa dan juga daerah tertinggal dan transmigrasi kini dipecah menjadi transmigrasi sendiri. Mungkin sudah bersama saya dengan Pak Iftita. Pak, ini bawa siapa lagi nih Pak? Nah ini saya mau kenalkan. Oke. Beliau adalah Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Jadi batasnya saya mau jelaskan ya, kenapa saya undang batasnya ke sini. Di areal kantor ini, itu dibangun sejak tahun 83 ya, Pak Danton. Namanya beliau Pak Danton Ginting Munte. Nah, Pak Danton, beliau ngakunya Ginting kan dari Medan. Tapi ibunya dari Tondano, makanya Danton Medan Tondano. Beliau halus sekali nih, nggak kelihatan Batak-Batak ya. Berarti di sini kita lebih mendalami lagi apa terkait Kementerian Transmigrasi ini. Jadi di sini Mbak Tasya, dulunya tahun 83 dibangun kawasan ini perkantoran khusus untuk transmigrasi. Kemudian seiring waktu, terus kemudian bergabung ya Pak, dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bergabung lagi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, baru transmigrasi. Nah yang sayangnya begitu, ini kawasan sekitar 4 hektar ya, yang tadinya transmigrasi saja, termasuk gedung utama ini, itu juga gedung Menteri Transmigrasi dulu awalnya, kemudian balai pertemuan ini juga balai pertemuan transmigrasi, tapi sekarang ini, itu transmigrasi dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sendiri itu hanya tinggal 1 ditjen ya, dari 4 ditjen itu. Nah, inilah mungkin yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kembali meningkatkan gairah transmigrasi, fungsi transmigrasi karena beberapa alasan terutama dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oke, siap Pak. Itu berarti peningkatan gairah sedang digodok lagi lebih dalam ya Pak ya. Betul. Ini kan dengan kita balik lagi dengan latar belakang Bapak Iftita sebagai militer dan itu juga dinilai mumpuni. Kira-kira butuh memakan berapa waktu untuk transmigrasi
khususnya Kementerian Transmigrasi ini bisa stabil, Pak? Dengan segala tadi yang Bapak sampaikan, hanya satu dirjen saja ya, Pak ya? Betul, Kira-kira betul. memakan waktu berapa lama, Pak, untuk stabil? Jadi begini, Mbak Tasya, pada saat nama saya diumumkan, minggu malam itu, saya jam 12 malam langsung bertemu dengan beliau dan Pak Sesdijen ya. Betul, Pak. Saya langsung pelajari masalahnya sampai jam 2 pagi kita belajar. Paling tidak kalau nanti Mbak Tasya tanya, saya nggak belon-belon amat kan. Apa persoalannya, Betul, kemudian solusinya kira-kira apa, paling tidak gambaran besar begitu ya. Nah, kemudian dalam konteks itu, prioritas utama karena adanya pemecahan tadi, maka kita harus fokus kepada struktur organisasi dan tata kerja. Saya tanya sama beliau, kira-kira normalnya berapa? Pak Sekjen jawab sekitar 3-4 bulan, bahkan kadang-kadang 1 tahun. Saya bilang, secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya bilang, saya akan Oke, tunggu. proklamasi ya, Pak, ya? Saya punya gairah yang cukup besar. Tadi kemarin juga kita langsung rapat lagi setelah sertijab dengan Pak Oke. Menko, PMK. Saya sampaikan jam berapa pekerja datang. Kata beliau jam 7 sudah apel. Saya bilang saya mau datang besok jam 5:30 pagi. Makanya saya tadi masih pakaian olahraga. Siap, dengan Pak, ya. gairah baru. Oke, Transmigran Transmigrasi adalah patriot bangsa. Betul. Transmigran adalah patriot bangsa. Betul. Tadi berarti udah belajar terkait permasalahan yang perlu dituntaskan di Kementerian Transmigrasi. Kira-kira garis besarnya apa sih, Pak, permasalahan transmigran Indonesia khususnya, Pak? Jadi begini, yang pertama kali itu sekarang ini kan ada beberapa daerah yang kemudian terlantar, Mbak. Mungkin juga karena pengaruh budget ya. Budget tadi saya sampaikan sebelum kita wawancara ini, Mbak. Itu saya tadi sampai dapat highlight juga ya. Tahun 95 Kementerian Transmigrasi itu termasuk salah satu putra kesayangannya Presiden Soeharto. Karena luar biasa besarnya anggaran yang diterima oleh Kementerian Transmigrasi. Pada saat itu sekitar 5,4 triliun dengan kurs US dollar sekitar 2.244 itu sekitar sebentar, saya harus supaya tidak salah data ya. Siapa? Sekitar 2,4 miliar US dollar. Oke. Anggaran yang diterima oleh Kementerian Transmigrasi. Sementara direncanakan di tahun anggaran 2025 itu sekitar 92 miliar rupiah. Kalau dikurskan dengan nilai rata-rata 15.500, itu hanya sekitar 5,9 juta US dollar. Tapi saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen dan seluruh jajaran, jangan pernah kita mengeluh soal anggaran. Karena kita diberikan dengan akal, ilmu, dan sebagainya. Saya terus terang melihat luar biasa sumber daya yang dimiliki oleh Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi itu. Kita punya HPL, kita punya kawasan transmigrasi, nanti kita bisa kerjasamakan dan sebagainya. Nanti sumber daya itu yang tidak mengeluh kepada negara, terus harus dikasih anggaran baru bekerja, tidak. Jadi kita nanti saya sampaikan pada Pak Dirjen dan jajaran, kita ubah mindsetnya. Jadi jangan hanya begini kepada negara, tapi kita lakukan, pemerintah itu kan bukan hanya memerintah, tapi mengelola. Nah, kita kelola sumber daya kita, sehingga nanti ada kepercayaan juga dari Presiden. Oh, kamu saya kasih 92 miliar aja bisa jadi barang, bisa jadi produktif, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya kasih tambah misalkan. Itu kan sama dengan mindset para investor kan begitu. Jangan sampai nanti dikasih besar hilang. Apalagi beliau sangat concern dengan kebocoran anggaran. Makanya saya sampaikan kepada para jajaran, kita jangan mengeluh dengan anggaran yang kecil. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan visi beliau ke depan. Oke, berarti itu termasuk capaian di 100 hari kerja nanti, Pak, sebagai Menteri Transmigrasi? Ya, Oke. salah satunya itu. Saya juga sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan revitalisasi kawasan-kawasan yang terlantar. Karena begini, Pak, kita punya 3,1 juta hektar itu HPL, hak pengelolaan lahan. Nah, itu sebagian itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam bentuk SHM, surat hak milik. Nah, sisanya berapa itu yang sedang kita kejar. Nah, sementara sisanya berapa itu yang harus kita kejar, itulah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi. Nah, itulah yang harus kita kelola, itu harus kita pertanggungjawabkan kepada negara, termasuk dalam penyelamatan aset negara gitu. PR-nya banyak ya, Pak, termasuk aset negara itu juga yang harus diselamatkan ya, Pak ya? Sangat banyak. Sangat banyak, Sangat Pak. banyak. Oke, PR-nya berat, baru 1 hari menjabat ya, Pak ya? Betul. Dilantik kemarin di hari Betul. Senin. Mungkin dari dukungan keluarga ini pasti perlu Ya. sebagai sosok
untuk Pak Iftita sendiri. Iya. Kira-kira saat dilantik kemarin Pak, dukungan keluarga ini seperti apa Pak untuk Saya Pak Iftita? sudah diskusi dengan anak-anak di keluarga. Saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan nih Mbak, saya mau cerita. Boleh Pak. Anak pertama saya itu begitu lahir, saya tinggal ke Aceh. Waduh, Kemudian anak kedua baru 1 bulan, saya tinggal ke Aceh yang kedua. Kemudian anak saya yang ketiga baru 4 bulan, saya tinggal ke Libanon. kebanyakan ditinggal ya Pak ya. Jadi insya Allah mereka sudah siap. Dengan itu saya sampaikan kepada anak-anak, kebetulan mereka semua alhamdulillah tiga-tiganya sudah kuliah. Saya sampaikan bahwa anggap saja ini penugasan operasi. Kalau dalam tugas operasi kan, kalau prajurit itu biasanya meninggalkan keluarga. Jadi kalau hanya ditinggal, ya kalau misalkan nanti ada waktu luang, hari Minggu, makan bersama dan sebagainya, insya Allah mereka sudah lebih daripada cukup. Oke, berarti keluarga mendukung 100% ya Pak? 100%. 100% Insya Allah. mendukung. Siap. Oke, tapi saya boleh nanya sedikit nggak Ya. Pak? Sebenarnya menjadi menteri ini, kan tadi Bapak sempat singgung sedikit di awal Ya. nih, itu Ya. dadakan dikasih sama Pak Ketum Demokrat Ya. Pak AHY. Ya. Itu pernah terlintas nggak di sosok Pak Iftita saat kecil menjadi cita-cita sebagai menteri gitu Pak? Oke, jadi gini Mbak, ini menarik. Kenapa menarik? Jadi pada awalnya saya sampaikan kepada keluarga, saya sampaikan pada teman-teman dekat, menjadi menteri itu saya sudah menyiapkan konsekuensi terburuk. Oke. Kalau mindset militer itu prepare for the worst, hope for the best, kan begitu. Prepare for the worst, hope for the best. Ya, jadi berharap yang terbaik, tetapi menyiapkan mental untuk yang terburuk begitu. Wah, nanti kalau jadi menteri itu akan dibully, kemudian akan dapat banyak komplain, akan dapat banyak terkuras tenaga, waktu dan sebagainya. Ternyata baru saja diumumkan oleh Bapak Presiden menjadi menteri. Alhamdulillah banyak juga sisi-sisi yang menyenangkannya. Nah, sisi-sisi yang menyenangkan itu misalkan sahabat-sahabat dari Akabri 99, dari Akademi Militer 99 itu menyampaikan rasa bangganya, rasa hormatnya. Kemudian ada sahabat-sahabat juga dan sebagainya dan sebagainya. Dan salah satunya juga adalah cerita-cerita yang kemudian terbangun 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, bahkan 25 tahun lalu yang katanya saya pernah berseloroh dan bercanda. Saya bilang, kan waktu itu tahun 96 saya masuk Akademi Militer itu kan cita-cita saya sederhana, saya mau jadi bupati. Karena dulu kan Orde Baru boleh jadi bupati kan, tentara, jabatan kolonel boleh jadi bupati gitu. Terus kemudian gara-gara reformasi saya bilang saya nanti mau pensiun saja. Jadi sejak lulus dari Akademi Militer saya sudah berniat pensiun dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Nah, dalam perjalanan ya saya katanya suka berseloroh. Kamu ngapain mau keluar dari tentara? Saya bilang saya mau jadi menteri. Gitu. Nah itu padahal saya sampaikan dalam bentuk bercanda. Tapi ada yang menariknya begini, Gimana Mbak. tuh Pak? Waktu saya lulus dari Akademi Militer, itu terus kemudian, kebetulan saya dari Pandeglang, Banten. Saya diajak oleh almarhum ayah saya ziarah ke makam kakek saya di Petir, Serang. Kemudian saya bertemu dengan almarhum Jenderal Suryadi Sudirja. Nah, Pak Suryadi Sudirja ini adik makaya saya juga, tahun 62. Mungkin ya, yang dari Banten, Akademi makaya saya, beliau yang pertama, saya yang kedua. Nah, terus kemudian saya ditanya, ketemu dengan Pak Suryadi Sudirja, beliau tanya sama saya, kamu Iftita, kamu apa cita-citanya? Saya masih letnan, ya kan, saya akan jadi komandan pelton, ditanya cita-cita, saya bingung juga. Saya sampaikan, Pak, sesuai dengan nama saya, Surya Nagara, diambil oleh bapak saya dari nama Bupati di Sumedang, yang dikenal sebagai Pangeran Kornel. Nah, terus kemudian saya bilang, saya mau jadi bupati, Pak. Langsung saya dimarahin sama Pak Suryadi. Kamu cita-cita rendah sekali, katanya. Seperti kata Pak Prabowo Subianto bilang, kalau cita-cita kan harus setinggi langit. Kamu kalau cita-cita seperti saya harus jadi menteri, begitu. Kebetulan waktu itu beliau Menteri Dalam Negeri. Ya ternyata saya nggak membayangkan bahwa sesungguhnya ya, walaupun ya namanya juga kayak seperti kita tanya anak kecil kan, cita-cita mau apa? Pilot. Cita-cita mau apa? Jadi dokter. Dalam perjalanannya makin mendekat kan ternyata nggak mudah. Gitu. Oke, berarti dari ucapan bercandaan jadi kenyataan ya Pak. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih waktu Sama-sama. diskusinya Sama-sama. Pak. Kita sudah mengenal Pak Iftita. Baik. Dari ucapan bercanda. Siap. Tapi ternyata beneran jadi menteri. Alhamdulillah. Semoga amanah Terima kasih banyak. dalam Bapak jabatannya sebagai Menteri Transmigrasi Baik, dan terima sukses kasih. Bapak. Terima kasih banyak. Ya,
Dan memang diharapkan di kepemimpinan transmigrasi baru ini bisa menjadi panjang tangan pemerintah untuk memajukan daerah-daerah dan juga wilayah transmigran di Indonesia. Dan demikian kembali ke studio. Baik, Arneta Butar-Butar melaporkan langsung sudah wawancara dengan Menteri Transmigrasi yang baru, Iftitah Sulaiman. Terima kasih Arneta. Iftitah itu pembuka artinya. Ya. Jadi semoga bisa membuka kinerjanya dengan sesuatu yang efektif ya untuk program transmigrasi nantinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.